semrawut karena apa? Karena berpikirnya semrawut, ya, dan penanganannya pun semrawut. Coba kalau kita uraikan secara bijak, ya, maka sebetulnya tidak semrawut, ya. Yang pertama adalah kalau kita bicara mengenai mengenai Peggy dulu, ya. Maka sekarang ini saya mendengar bahwa Peggy sudah mengajukan pra peradilan, ya. Nah, kalau kemudian pra peradilan itu diterima oleh hakim, artinya gugatan pra peradilan Peggy kemudian dimenangkan oleh hakim, maka statusnya kemudian lalu bisa dipulihkan. Yang bersangkutan tidak lagi ditersangkakan. Dengan begitu lalu kemudian persoalan tinggal kemudian berkurang, dan tinggal kemudian terkait dengan kasusnya orang dewasa Tatal dan 6 orang lain yang sedang menjalani pidana. Nah, artinya kan tidak semrawut kan? Nah, kalau kemudian pra peradilan Peggy ditolak, artinya kemudian hakim menyetujui langkah polisi mentersangkakan, maka kemudian lalu harus kemudian menghadapi sidang peradilan, ya. Dan kesan saya adalah bahwa kepolisian itu kemudian sekarang ini sedang mencari alat bukti, memperkuat alat bukti dalam rangka mentersangkakan, menuntut Peggy, ya, melalui JPU nanti, gitu. Dan di pihak lain, para penasihat hukum dari Peggy juga mempersiapkan saksi atau bukti yang lain guna meringankan Peggy dalam rangka persidangan. Nah, kalau misalnya hakim kemudian nanti membebaskan Peggy, maka ini bisa menjadi presiden yang kemudian memeringankan Tatal sebagai orang yang sudah menjalani pidana, dan 6 orang lain yang sedang menjalani pidana di lapas, ya. Nah, tapi kalau kemudian dalam hal ini Peggy dikalahkan oleh hakim, artinya Peggy dianggap bersalah, maka sebetulnya semua tudingan-tudingan bahwa polisi itu tidak melanggar prosedur, melakukan suatu yang kita sebut sebagai miscarriage of justice atau peradilan sesat, sebetulnya tidak berdasar. Karena tadi hakim sebetulnya mengabulkan, ya, menerima argumen bahwa Peggy dan kawan-kawannya itu bersalah. Nah, jadi dengan kata lain kita fokus ke Peggy saja dulu, ya. Untuk itu kemudian lalu dari Peggy ini kemudian lalu bisa menjadi stepping stone atau batu loncatan dalam rangka kasus Tatal misalnya yang sudah menjalani pidana. Nah, dalam hal ini penasihat hukum Tatal berkali-kali mengatakan bahwa akan mengajukan PK, tapi sampai hari ini belum diajukan juga PK-nya. Jadi dengan kata lain, yang bersangkutan ingin mendapatkan keadilan tentu melalui proses peradilan, bukan melalui media, ya kan? Nah, tapi kalau kemudian kita sibuk berkuar-kuar di media, maka tentu tidak akan ada keadilan yang diperolehnya. Nah, keadilan yang bersangkutan bisa diperoleh kalau mengajukan PK, mengajukan peninjauan kembali. Nah, syarat peninjauan kembali adalah adanya novum, adanya bukti baru. Nah, ada nggak bukti baru tersebut? Nah, tadi dikatakan bahwa ada banyak orang yang ngomong mengenai bahwa polisi salah tangkap dan seterusnya. Hati-hati, saya sebagai ahli ingin mengatakan bahwa semua orang yang bicara itu adalah orang yang sudah terkontaminasi. Orang yang sudah tidak lagi berbicara tentang apa yang dilihatnya, tapi apa yang sudah dipersepsinya, apa yang sudah dipikirnya, apa yang sudah dikiranya, apa yang menjadi minatnya atau kepentingannya. Mengapa? Karena sudah 8 tahun. Jadi dengan kata lain, sebagai seorang saksi mata misalnya, maka tentu kesaksiannya sudah dapat didismiss, ya, atau dapat dikesampingkan oleh hakim. Karena tadi hakim berpendapat, mungkin juga nanti dengan bantuan ahli yang diminta bersaksi, ya, bahwa sebetulnya apa yang dikemukakan oleh saksi tersebut bukanlah keterangan yang dilihatnya, tapi sesuatu yang dianggapnya terjadi atau dipersepsinya terjadi dan seterusnya, ya. Nah, jadi dengan kata lain, selama belum ada novum itu, maka Tatal sebagai orang yang sudah menjalani pidana tentu susah untuk kemudian mendapatkan dasar dalam rangka PK-nya. Nah, saya tadi menyarankan bahwa kalau Peggy kemudian berhasil diterima prabitnya oleh hakim, maka itu bisa menjadi dasar bagi Tatal dalam rangka mengajukan PK, ya, dengan kata lain sudah ada dasar novum, gitu, ya, untuk kemudian Mahkamah Agung mempertimbangkan apakah benar bahwa yang bersangkutan itu kemudian salah tangkap dan seterusnya, sehingga kemudian negara memberi kompensasi, gitu, ya. Nah, kalau Tatal selesai, maka tinggal kemudian 6 orang yang sekarang sedang menjalani pidana. Di sini ada kesulitan. Apa kesulitannya? Adalah hukum acara apa yang dipakai, ya.
dalam di media sosial dikatakan bahwa langsung bebaskan saja, langsung lepaskan saja, enak aja. Kita negara hukum, di mana kita mesti taat pada hukum acara yang sudah ada. Untuk itu maka kita kesulitan dalam rangka bagaimana kita membebaskan yang bersangkutan, padahal yang bersangkutan sudah memiliki berkekuatan hukum tetap ya dalam rangka menjalani pidana sampai 14 tahun ke depan kalau nggak salah gitu ya. Jadi perlu ada terobosan bersama yang mungkin dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait dengan 6 orang ini agar kemudian lalu tidak usah menjalani pidana sampai selesai, tapi kemudian kemudian kasusnya dieksaminasi ulang ya. Jadi dengan kata lain, kasusnya dieksaminasi ulang dan kemudian penghukumannya ditangguhkan oleh hakim kalau memang dalam hal ini Mahkamah Agung bersedia. Nah, terakhir adalah tentang orang-orang yang terlibat, tentang para penyidik yang terlibat, termasuk juga dengan Ibtu Rudiana. Nah, ini urusan propam, ya, urusan dari hakimnya, dari polisinya polisi untuk kemudian pertama melihat Rudiana dan perilakunya sebagai seorang kasat narkoba ketika itu, ikut juga mengurusi cawe-cawe terkait dengan penangkapan dari para geng motor ya yang katanya membunuh Wina dan juga Eki gitu. Nah, dan kedua kemudian terkait juga dengan pemeriksaan yang katanya ada pemaksaan, ada penganiayaan, itu juga kemudian diperiksa oleh Propam. Tapi sekali lagi itu untuk urusan internal, untuk urusan ke dalam sendiri, tidak ada kaitannya dengan konteks hukumnya. Ya, nah untuk konteks hukumnya itulah yang tadi saya katakan melalui prapit, melalui PK, melalui eksaminasi, ya, sehingga kemudian lalu semua pihak mendapatkan sentuhan dalam hal ini, yakni para pelaku, Peggy, Tatal dan juga 6 orang, ya, yang dianggap sebagai pelaku, dan juga para polisi untuk kemudian mendapatkan proses sanksi misalnya jika memang terbukti bersalah. Demikian. Ya, tentu silakan saja, nggak ada yang dilarang untuk itu ya. Tetapi apa makna itu semua? Para penasihat hukum adalah orang yang harusnya mengerti proses hukum acara dan juga hukum material. Ya. Nah, lalu kemudian hubungannya apa dengan KPK? Hubungannya apa dengan Bareskrim? Hubungannya apa dengan Mahkamah Agung? Konteks penasihat hukum adalah mengusahakan tadi pra-peradilan yang baik, ya. Lalu kemudian ketika menang maka kemudian lalu mereka berhenti, selesai dan harus diperbaharui kuasanya kalau memang Peggy mau. Tapi kalau kalah mereka harus siap-siap di pengadilan, bertarung di pengadilan gitu ya. Hanya itulah mereka, itulah kuasa mereka. Jadi sekali lagi inilah bukti bahwa yang kacau itu para pihak yang terlibat ini memanfaatkan sebanyak mungkin celah, padahal sebetulnya kalau kita kembali ya pada hakikat bahwa ini adalah kasus hukum, maka sebetulnya dapat diurai dengan cara yang tadi saya katakan, ya. Jadi sekali lagi apa hubungannya dengan KPK, ya? Gimana caranya KPK masuk? Padahal kasusnya sudah terjadi 8 tahun yang lalu. Apakah kalau misalnya hari ini para penyidik yang misalnya salah satu penyidiknya misalnya punya mobil, lalu kemudian mobilnya dianggap sebagai korupsi, itu kan satu hal yang secara hukum itu tidak bisa begitu. Demikian juga Mahkamah Agung. Urusannya apa? Kalau dalam hal ini Peggy sudah mengajukan PK, maka bisa, tapi kan Peggy belum ditahan, belum dihukum, maka kemudian nggak ada kaitan antara Mahkamah Agung dengan penasihat hukum Peggy. Demikian juga tadi katanya Bareskrim sebetulnya tidak tepat karena Bareskrim adalah pelaku, ya. Bareskrim dan juga Ditreskrim Polda Jabar dan demikian juga Satreskrim Polres Cirebon adalah pelaku. Yang mesti didatangi adalah Propam Polri, ya. Demikian juga Wasidik Polri sebagai pihak-pihak yang menjadi pengawas reserse. Ya, sekali lagi ini menunjukkan bahwa ketidakmengertian dari penasihat hukum dan kemudian dilalap oleh media-media seperti teman-teman cumi-cumi.com gitu ya, sebagai sesuatu yang kemudian disimpulkan sebagai ruwet padahal sebetulnya tidak. Demikian. Sejauh yang saya tahu, pemindahan itu adalah dalam rangka mendekatkan mereka dengan penyidik di Polda Jabar. Jadi agar kemudian tidak setiap kali terjadi yang namanya proses ngeborn ya. Dikeluarkan dengan surat dulu, lalu kemudian diantar, lalu balik lagi. Nah itu kalau misalnya penahanan yang bersangkutan itu diadakan di luar Bandung. Tapi ketika kemudian dipindahkan ke Bandung, maka tentu kemudian lalu lebih mudah bagi penyidik untuk kemudian memeriksa mereka berkali-kali tanpa harus ngeborn. Misalnya sebagai contoh, penyidiknya bisa datang ke lapas Banceu misalnya atau lapas yang lain di Bandung, sehingga kemudian lalu prosesnya bisa lebih cepat. Dan kemudian tidak harus ada administrasi yang
yang birokratis. Ya, mengapa ditempatkan di tempat yang berbeda? Tentu saja ada kemungkinan bahwa lapas-lapas tersebut juga sudah penuh, sudah overcrowded, sehingga kemudian lalu tidak ada lagi daya tampung yang bersifat besar ya, maka kemudian lalu harus dipecah-pecah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa juga ada kemungkinan untuk kemudian mereka tidak saling bersepakat ya tentang satu jawaban, walaupun sebetulnya kalau mereka bersepakat sebetulnya sudah terjadi pada satu hari ya, selama 8 tahun mereka dipidana, ya kan? Jadi bayangkan mereka selama 8 tahun itu sudah bersama-sama, tentu sudah ada satu kesepakatan. Jadi nggak perlu lagi mereka misalnya dipisah-pisahkan gitu ya, hanya untuk mendapatkan satu kebenaran ya. Tapi saya kira yang lebih mungkin terjadi adalah bahwa sebetulnya mereka tadi tidak ada lapas yang kosong, sehingga kemudian lalu dipisah-pisah ya terkait dengan kondisi ketersediaan ruang yang ada di lapas-lapas masing-masing. Demikian. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.